Lagi-lagi Rita sendiri di rumah. Haris sudah seperti biasa pergi ke rumah sakit. Bapak Adam dan Mama Diana pun seperti biasa pergi mengurus bisnis. Bapak Adam ke kantor dan Mama Diana ke butik. Tinggal Rita sendiri di rumah dan tidak punya aktivitas apa-apa. Rita juga masih belum aktif kuliah dan hanya berdiam diri di dalam rumah. Belum lagi larangan Papa Adam yang membuatnya semakin bosan. Rita masih tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, apalagi hanya sendiri. Kalau mau pergi pun harus ditemani bodyguard. Pastinya akan membuat Rita tidak enak. Rasanya seperti aneh saja begitu. Bicara tentang seseorang yang ingin mencelakai keluarganya pun sampai sekarang belum menemui titik terang. Padahal Papa Adam sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Namun sepertinya dia terlalu hebat hingga susah dicari keberadaannya. Padahal Papa Adam ingin bertemu dengan dia dan ingin mengajak damai. Papa Adam tentunya tidak ingin masalah ini terus-menerus ada. Selain kasihan dengan Rita, Papa Adam juga merasa tidak tenang. Keselamatan keluarganya terancam. Namun, sampai sekarang Papa Adam belum bertemu dengan orang itu. Orang yang bernama Tommy itu. Terus Papa Adam cari. Tetapi, sampai sekarang belum juga ditemukan. Kembali lagi ke Rita, yang terus-menerus merasakan bosan di rumah. Setelah belajar untuk persiapan masuk kuliah nanti, tidak ada lagi yang dia lakukan. Hanya makan dan tidur. Paling-paling membaca novel dan menonton televisi. Itu pun juga merasakan bosan, karena hanya itu setiap harinya yang dia lakukan. Apa aku masak aja ya? Terus nanti dibawa ke rumah sakit. Sekalian menemui Mas Haris. Nanti bisa makan sama-sama. Entahlah, tiba-tiba saja terlintas ide seperti itu di kepala Lita. Nanti aku perginya sama om bodyguard aja. Kan kata papa boleh pergi kalau sama bodyguard. Nanti pulangnya sama Mas Haris aja. Rita mendadak jadi semangat. Dia pun bangkit dari duduk dan keluar dari kamar. Rita langsung melangkahkan kakinya ke dapur untuk memasak. Nantinya masakan ini juga akan Rita bawa ke Haris. Mereka bisa makan bersama. Dan Rita juga tidak terlalu merasakan bosan. Rita dengan semangat memasak, hingga tidak terasa masakan yang Rita buat sudah selesai. Walaupun hanya masakan yang sederhana, tapi Rita yakin Haris pasti menyukainya. Rita pun memasukkan makanan ini ke wadah, dan setelah sudah siap semuanya, Rita pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Rita keluar rumah dan menghampiri bodyguard. Om, panggilnya. Iya, ada apa non? Temani aku ke rumah sakit ya. Aku mau ketemu Mas Haris. Mau mengantarkan makanan ini. Bagaimana ya non? Kata Pak Adam kan non Rita tidak boleh keluar sendiri. Rita menghela nafasnya. Aku keluarnya sama om, makanya aku ajak om. Kata papa boleh kok, asalkan perginya sama om. Lagian hanya pergi ke rumah sakit kok, tidak kemana-mana. Rita tidak bohong kok. Papa Adam memang pernah bicara seperti itu. Jadi, tidak ada salahnya kalau dia ke rumah sakit untuk bertemu dengan Haris. Ya sudah non, kita pergi sekarang. Rita tersenyum. Iya om. Rita pun langsung masuk ke mobil. Bukan hanya diantar oleh bodyguard, dia juga diantar supir. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, Rita terus saja tersenyum. Hatinya begitu bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan Haris.
Rasa bosan yang tadi ada seketika hilang. Apalagi kalau membayangkan makan bersama Haris, pasti akan semakin membahagiakan. Nonlita kenapa senyum-senyum begitu? Tanya bodyguard yang sedari tadi bersama dirinya. Tak apa-apa om, hanya saja aku bahagia ingin bertemu dengan Mas Haris. Tahu sendirilah, setiap hari aku hanya di rumah. Bosan tuh enggak om? Apalagi kalau sendirian. Yang lain pada sibuk beraktivitas, sedangkan aku hanya berkomunikasi dengan bantal dan guling. Tapi ini kan semua demi kebaikan Nondita. Tak ada melakukan ini karena sayang sama Nondita. Apalagi sekarang ada yang ingin mengganggu Nondita. Iya sih om, semoga semuanya baik-baik saja ya om. Tidak ada lagi yang ingin mengganggu. Semuanya kembali seperti semula. Kita juga berharap orang itu sadar dan tidak ada niat ingin mencelakakannya lagi. Yang lalu biarlah berlalu, berdamai itu akan jauh lebih indah. Iya non, amin. Oh iya, om nanti langsung pulang aja ya. Maksudnya non, saya kan harus jaga Nonita kemanapun. Iya om, aku tahu itu. Tapi aku mau pulang sama Mas Haris. Aku juga percaya kok kalau Mas Haris bisa jaga aku. Kita selalu percaya dengan suaminya itu. Bagaimana ya non? Perasaan saya jadi tidak enak kalau harus meninggalkan Nondita. Aku nggak sendiri om, nanti akan pulang sama Mas Haris. Percaya deh sama aku, semuanya akan baik-baik saja. Kita kembali meyakinkan. Iya non, kalau itu yang Nondita mau. Tapi harus ingat, jangan jauh-jauh dari Den Haris, karena itu sangat berbahaya. Walaupun ada sedikit perasaan tidak enak dan juga rasa khawatir, namun kalau Dita sudah meminta seperti itu, sebagai bodyguard hanya bisa menurut. Siap om, aku akan selalu ingat apa yang dikatakan om bodyguard. Setelah itu tidak berselang lama, akhirnya mereka sudah sampai di rumah sakit. Setelah berpamitan dengan bodyguard dan supir, kita pun langsung melangkahkan kaki masuk ke rumah sakit. Sedangkan bodyguard dan supir tadi langsung pulang ke rumah, seperti yang kita minta. Lagi-lagi Rita tersenyum saat ingin menemui Haris. Rita pun berjalan ke ruangan suaminya itu untuk mengajaknya makan siang. Rita semakin tidak sabar ingin bertemu Haris. Rita pun mempercepat langkahnya untuk segera sampai. Namun, langkah itu terhenti tepat berada di lorong rumah sakit. Rita bahkan langsung menegang saat melihat seseorang yang ada di hadapannya. Mas Haris, kenapa kamu tega? Air matanya bahkan jatuh saat melihat pemandangan di depannya. Ya, di depan Rita terlihat Haris dengan perempuan. Bukan hanya tengah berduaan, mereka juga berpelukan hingga tidak menyadari ada Rita di sini. Makanan yang Rita bawa pun jatuh seketika. Hal itu membuat Haris menoleh ke arahnya, dan tentu saja Haris kaget melihat keberadaan Rita di sini. Rita, namun perempuan itu malah menatapnya penuh kecewa. Tega kamu mas. Lagi-lagi air mata itu mengalir. Dadanya pun merasakan sesak. Dan seperti inikah rasanya dikhianati. Dengar aku dulu tak. Haris mencoba mendekat, berusaha untuk menjelaskan semuanya. Kenapa kamu tidak bilang dulu kalau mau ke sini? Kenapa mas? Biar nggak bisa lihat kamu pelukan sama perempuan lain. Tak, aku kecewa sama kamu mas.
Setelah itu, kita pergi dari hadapan Haris tanpa memperdulikan laki-laki itu memanggilnya. Hatinya begitu hancur saat melihat itu semua. Kita sangat cemburu, apalagi melihat Haris berpelukan dengan perempuan lain. Kenapa di saat dia sudah mencintai seseorang, malah dikecewakan seperti ini? Tapi aku sakit, Mas. Lirihnya. Kita sekarang sudah ada di depan rumah sakit. Kalau tahu begini, dia tidak akan menyuruh bodyguard itu pulang. Sepertinya aku harus cari taksi. Kita pun melangkahkan kakinya untuk mencari taksi. Namun, tiba-tiba saja ada orang menarik tangannya dan membawanya ke mobil berwarna hitam. Lepas, tolong! Rita sempat berontak, tapi tenaga orang itu sangat besar. Setelah itu juga, Rita tidak merasakan apa-apa lagi. Semuanya gelap dan terasa sunyi. Bersambung.